Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-32. Demikian dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Adapun judul renungan kita pada hari ini adalah ramah dan saling mengampuni. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Di dalam Yesus kita telah menjadi manusia baru. Sudah seharusnya kita meninggalkan manusia lama kita. Dalam proses meninggalkan yang lama dan mengenakan yang baru, inilah peranan Roh Kudus yang secara aktif menolong kita. Orang yang kepahitan adalah orang yang tidak mau mengampuni, maka hatinya menjadi keras, tidak mau dibentuk atau diperbaharui Roh Kudus. Biasanya muncul karakter yang ingin berkuasa, namun tidak bisa mendapatkannya. Kita marah karena tidak mendapatkan apa yang kita pikir layak kita terima, atau karena merasa kehilangan kendali atas sebuah keadaan sehingga kita marah dan menjadi kasar. Rasul Paulus dalam nats renungan ini mengatakan, janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Sebaliknya hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ramah terhadap orang lain adalah kita kenal yang sangat umum dan tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan. Setiap kita berjumpa dengan orang lain yang kita kenal, pastilah kita menegur, kita menyapa, dan kadang kita ajak ngobrol dan bercanda. Sebaliknya, ramah terhadap orang lain kadangkala sangat sulit juga dilakukan. Apalagi ada perasaan like or dislike. Sudah ada rasa membenci, tidak saling tegur sapa. Dalam tulisan ini disebut ramah terhadap yang lain. Kita diajari harus penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah walaupun ia dihianati. Bagi Yesus, kasih itu tidak cukup hanya diajarkan, tetapi harus melekat dalam hidup kita. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Pengampunan adalah kata kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu." Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya untuk kita. Orang-orang yang telah diampuni harus mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat, maka kita harus belajar untuk saling mengampuni. Oleh karena itu,
kita yang ada di dalam Kristus, mari kita mulai untuk bersikap ramah, penuh kasih, dan mengampuni orang lain. Karena di dalam Kristus kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan Allah. Amin.